Pemerintah meluncurkan kebijakan fiskal jilid 2 sebagai upaya memberikan stimulus bagi ekonomi di tengah pandemi corona. Insentif pajak diberikan untuk mendorong sektor manufaktur melalui relaksasi pajak penghasilan pasal 21, pasal 22 impor, pasal 25 serta restitusi pajak pertambahan nilai. Untuk mendorong geliat ekonomi domestik di tengah pandemi corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus jilid 2 berupa fiskal maupun non-fiskal. Stimulus fiskal diberikan berupa stimulus pajak untuk membantu industri manufaktur. Relaksasi diberikan pada pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai. Relaksasi pajak penghasilan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan diberikan untuk periode 6 bulan. Yang kedua adalah relaksasi pajak penghasilan PPh pasal 22 import atau PPh pasal 22 import yang ini berlaku untuk 19 sektor di sektor pengolahan dan juga kemudahan impor tujuan ekspor ataupun KIT. Dan ini nanti teknisnya Ibu Menteri Keuangan akan menyampaikan. Yang ketiga, relaksasi pajak penghasilan untuk korporasi atau pasal 25 PPh, di mana dari iuran bulanan yang biasa dibayarkan, pemerintah memberikan potongan sebesar 30%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan stimulus ini akan dapat menjaga pelaku usaha dan masyarakat dari pelemahan ekonomi di sektor-sektor paling terdampak. Ini juga disebut sebagai satu langkah kontrasiklus pemerintah dengan menggunakan APBN sebagai instrumen menggerakkan perekonomian. Mereka yang biasanya membayar, apakah itu perusahaan yang membayar, yang merupakan bagian dari gross income-nya, atau masyarakat sendiri yang membayar, kita akan dalam bentuk ditanggung pemerintah. Pajaknya ditanggung pemerintah 100% atas penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan 200 juta rupiah per tahun. Selain relaksasi pajak, pemerintah juga memberikan insentif bagi pekerja berupa pembebasan iuran pada program BPJS Ketenagakerjaan, berupa pembebasan iuran program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama 6 bulan. Cikal Multazam, Amin Subarkah, Ade Suherman, Berita 1, Jakarta.